Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam P2K2 bulan ini ya Bu ya. Apa kabar semuanya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangat hari ini ibu-ibu. Ya, oke ibu-ibu, untuk bulan sekarang kita akan P2K2 di modul yang berbeda, yaitu dengan modul perlindungan anak ya ibu-ibu. Nah, kita masuk ke sesi yang pertama ke dalam upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Masuk ke sesi 11 di langkah 6 ya ibu-ibu. Nah, untuk yang pertama kita lanjutkan untuk membacakan cerita. Coba di sini ada ibu-ibu yang mau bercerita, membacakan cerita? Ada? Nah, kalau tidak, saya akan bacakan ya ibu-ibu. Tolong simak cerita ini baik-baik. Nah, ini cerita tentang pencegahan kekerasan terhadap anak ya Bu ya. Nah, judulnya cerita tentang anak yang tidak mau sekolah. Nah, kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina. Nina adalah anak dari Ibu Eda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda, yaitu ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebutlah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hei, Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumah dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi, bahkan memukul anaknya. Itulah cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan? Menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah, ibu-ibu, dari cerita tadi yang sudah saya bacakan, apakah ada ibu di sini di lingkungan ibu yang terjadi seperti itu? Apakah ada Bu di sini Bu? Ada tidak? Misalnya tetangga ibu atau saudara ibu, ada tidak Bu? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada ya Bu ya. Tapi jika misalnya ada kasus seperti itu ya Bu, kejadian seperti itu, terus dekat lagi, misalnya tetangga kita seperti tadi Ibu Ati dan Ibu Edah ya Bu ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Coba ada yang mau berpendapat? Ya, coba saya akan tuliskan ya Bu ya. Nah, coba apa yang akan kita lakukan jika ada kejadian seperti itu dan Ibu posisinya sebagai orang tua? Harusnya seperti apa Bu? Ayo coba Bu. Nah, iya Bu ya. Harusnya kalau ada anak yang seperti itu harus dilihat ya Bu ya. Kenapa bisa seperti itu? Jangan hanya bisa memarahi ya Bu ya. Harus dilihat dulu alasannya kenapa. Itu perbuatan yang baik atau buruk Bu? Buruk, betul ya Bu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua, kita harusnya menanyakan kepada anak apa yang terjadi dengan anak, kenapa bisa sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian jika kita posisinya sebagai masyarakat, sebagai tetangga misalnya, apa yang harus kita lakukan melihat kejadian seperti itu? Gimana Bu? Ya betul ya Bu ya. Nah,
Kalau tadi menurut Ibu Edah itu ikut campur, tapi sebenarnya itu tidak ya Bu ya, karena anak itu kan dilindungi. Ketika ada yang melakukan kekerasan, maka itu ada payung hukumnya. Jadi ada lembaga atau layanan yang bisa kita yang melayani ketika ada masalah seperti itu, ada kekerasan terhadap anak, maka itu ada yang menanganinya. Maka kita sebagai tetangga, sebagai masyarakat itu tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Nah, sebagai tetangga kita harus peduli tentunya. Kemudian kita harus berdiskusi bunya. Dan kalau terus berlanjut itu harus dilaporkan ya Bu ya. Nah, Ibu coba sekarang Ibu lihat film ini ya Bu ya. Ini berkenaan dengan kekerasan terhadap anak. Nah, perhatikan film ini baik-baik ya Bu ya. Oke. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi
menonton film. Tentang apa filmnya Bu? Ya itu cerita si Aska dan si Geni. Itu menceritakan tentang kekerasan pada anak ya Bu ya. Kekerasan seksual bisa saja terjadi pada anak. Nah ketika tadi di film ada iming-iming ya Bu ya. Nah itu yang harus kita ajarkan kepada anak. Ketika ada orang asing memberikan iming-iming apa gitu ya, tadi ada bola, ada permen. Nah anak tidak boleh begitu saja menerima. Nah tapi dengan catatan kita harus memberikan informasi dulu kepada anak. Nah karena biasanya penjahat yang seperti itu memberikan iming-iming yang sangat disukai oleh anak-anak. Nah dari film tersebut kita bisa mengambil informasi ya Bu ya, tentang jika terjadi hal seperti itu apa yang harus dilakukan oleh anak dan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua atau masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Ada layanannya yang bisa kita hubungi ya Bu ya, kita bisa menghubungi polisi, kemudian nomor yang bisa kita hubungi tentang layanan tentang kekerasan pada anak. Nah seperti itu. Nah biasanya Bu, saya mengajarkan kepada anak saya di rumah itu melalui lagu. Nah coba Ibu dengarkan lagu ini ya Bu ya, untuk untuk mengajarkan kepada anak. Nah biasanya kalau melalui lagu itu akan mudah dipahami oleh anak, dan anak itu juga tertarik. Beda halnya dengan kita hanya bercerita saja. Nah seperti ini ya Bu lagunya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Nah lagunya seperti itu kurang lebih ya. Itu bisa diulang-ulang terus kepada anak supaya anak lebih paham. Nah ibu-ibu boleh ikuti ya lagunya seperti itu. Juga ketika anak-anak mau mendengarkan ibu ya tentang lagu itu, selain bisa menghibur juga itu ada informasi yang bisa didapat oleh anak. Nah semoga dengan lagu itu anak-anak juga bisa paham ya Bu ya. Nah ibu-ibu kita tepuk semangat dulu. Sepertinya ibu-ibunya pada loyo nih. Tepuk semangat, semangat. Nah ibu-ibu tetap semangat terus ya. Kita sebagai orang tua itu harus sekali menjaga anak-anak kita. Nah apalagi mengenai kekerasan ya Bu ya. Nah ibu-ibu, dari yang tadi saya sampaikan dari awal sampai sekarang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah kalau tidak ada, di sini saya akan menjelaskan di flip chart ini ada ya flip chart 15. Nah ini tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga. Bagaimana caranya Bu? Ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kekerasan itu tidak terjadi di keluarga. Caranya yang pertama kita memahami tumbuh kembang anak ya Bu ya. Kemudian mendengarkan anak-anak, kita menjadi pendengar yang baik. Ketika anak bercerita, berdiskusi, kita harus mendengarkan ya Bu ya. Dan kemudian kita membantu kesulitan anak. Ketika anak bisa menghadapi kesulitan di sekolah, maka kita harus membantu. Kemudian kita harus menyediakan waktu bersama anak di rumah, ketika makan, ketika nonton TV misalnya. Kita harus menemani anak, kemudian berikan waktu kepada anak. Kemudian tidak menghardik anak ya Bu ya. Ketika anak melakukan kesalahan itu tidak langsung dimarahi, tapi ditanya dulu kenapa bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah kemudian jangan mudah panik ya Bu ya. Mengasuh itu adalah tanggung jawab orang tua. Ayah dan ibu tekeng sabelah-sabelahnya bunya. Nah jantan ayah dan ibu juga itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengasuh anak. Nah kemudian ada pencegahan di masyarakat, upaya pencegahan terhadap anak di masyarakat. Yang pertama, kita sebagai masyarakat, sebagai tetangga, sebagai saudara harus peduli ya Bu ya ketika melihat keadaan atau kejadian yang seperti itu. Kemudian berdiskusi tentang masalah, misalnya masalah yang terjadi di masyarakat nanti berdasarkan atau tentang kekerasan terhadap anak.
Nah, melalui lembaga-lembaga yang tadi ada ya Bu ya, jadi ada layanan yang melayani tentang kekerasan anak. Nah, ketika sudah ada seperti itu, kejadian seperti itu, maka kita harus melaporkan ya Bu ya. Nah, agar ditangani oleh yang berwajib. Seperti itu Bu. Paham semuanya Bu nya? Intinya kita harus berupaya agar kekerasan itu tidak terjadi dimanapun. Kita utamakan dulu di keluarga kita dengan cara pencegahan yang tadi ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.